你这是挡我活路！做一切都是为日后不甘人下而上街，我不会罢休的。 Halo semuanya, kembali lagi bersama Bang Jago guys. Seperti biasa admin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik. Di video kali ini admin akan melanjutkan cerita dari Millennium Part 11. Namun sebelum mulai Mimin kembali ingetin mengenai episode sebelumnya yang menceritakan mengenai kemenangan Dahuang dari kompetisi di kota Yongcheng. Tanya itu dengan kemenangannya Dahuang tak diduga nyatanya bisa membangun kerusakan dari gelang ajaibnya, membuat kekuatannya kini bertambah hingga disebut sebagai pewaris pendekar Jiuli. Penasaran dengan kelanjutan alur ceritanya? Dan tak berlama-lama langsung saja kita masuk yuk ke isi ceritanya. Cerita dilanjutkan yang kini berlatar di rumah Xiaoya. Terlihat di sana Dahuang tengah memasak sebuah makanan untuk ibu Xiaoya. Perlakuan ini tentu membuat Xiaoya gembira karena saat ini Dahuang tengah menggantikan tugas sang kakak yang biasa merawat sang ibu dan meminumkan obat. Setelah itu Dahuang pun kembali membantunya yang kini ia berniat untuk memotong kayu bakar. Sebelum itu dengan wajah berseri-seri dibarengi nyanyian yang asik ia pun mulai mengasah sebuah kapak serta langsung memotong kayu bakar. Dan di saat itu terlihat di sana muncul Wu Shiki yang sedang mengintip Dahuang. Setelah pemotongan kayu selesai, tiba-tiba di sana Wu Shiki berlari mendekati Dahuang dan menyerangnya. Tanpa pikir panjang, Dahuang pun langsung meladeninya dan pertarungan pun tak dapat dihindarkan. Serangan demi serangan terus dilancarkan. Dahuang yang masih kebingungan, ia pun akhirnya bisa menghindarinya. Di sela pertarungan itu, seketika Xiaoya muncul yang lantas menanyakan mengenai sang kakak yang bertarung dengan Dahuang. Mendengar itu akhirnya kita pun tahu bahwa kakak dari Xiaoya yakni adalah Wu Shiki. Setelah mengetahui semuanya, baik Wu Shiki maupun Dahuang akhirnya kini duduk bersama, melewati malam mengobrol dan minum kopi. Saat ini Wu Shiki nampaknya masih kebingungan dengan sosok Dahuang yang tiba-tiba berada di kediamannya. Ia pun kemudian menyuruh Xiaoya untuk masuk ke dalam rumah karena ada hal yang penting yang akan ia bicarakan dengan Dahuang. Pertama, Wu Shiki meminta maaf pada Dahuang karena sikap adiknya yang masih belum paham etika sama sekali, yang tempo lalu melakukan aksi pencurian di pasar kota Yongcheng. Dahuang yang mendengarnya ia tak mempermasalahkannya dan malah memuji mengenai sikap Xiaoya yang memang paham mengenai situasinya saat ini yang jelas sangatlah mendesak. Namun meskipun begitu, Wu Shiki sangat berterima kasih dan melakukan sebuah penghormatan pada Dahuang. Dirinya bahkan mengatakan bahwa di masa depan dirinya rela berkorban untuk Dahuang. Karena saat ini di samping Dahuang menyelamatkan Xiaoya, ternyata Dahuang telah membelikan kumpulan obat untuk ibunya. Yang jelas itu sangatlah mahal. Wu Shiki berpikir bahwa jika saat ini Dahuang tidak membantunya, maka sang ibu akan bernasib buruk. Dengan begitu ia pun kembali berterima kasih serta kembali menghormatinya. Tentu kondisi yang menimpa Wu Shiki membuat Dahuang pun bertanya-tanya mengenai Wu Shiki yang tidak membawa sang ibu ke kediaman Diao. Yang mana jika hal itu dilakukan, Dahuang berpikir bahwa ibu dari Wu Shiki itu akan mudah untuk dirawat. Yakni saat ini dirinya sadar bahwa ia bukanlah apa-apa dan bahkan bukan pelayan terbaik yang bisa membawa sang ibu pada keluarga Diao. Mendengar curhatan itu jelas Dahuang kini mengerti mengenai perbedaan antara keluarga lain dengan keluarga sang yang selalu memperhatikan semua pelayannya. Dengan itu, ia kemudian menawarkan untuk membawa ibu Wu Shiki pada keluarga sang. Akan tetapi Wu Shiki seketika menolaknya karena menurutnya terdapat sebuah sumpah untuk mengharuskan seorang pelayan yang tak boleh mengkhianati majikan.
Di sana perbincangan pun terus berlanjut hingga Dahuang berniat untuk memanggil Wusiki dengan sebutan Laowu. Tak hanya itu, Dahuang juga mengatakan bahwa mulai saat ini Wusiki dan Dahuang merupakan seorang teman. Di sana kemudian perbincangan pun beralih yang kini membicarakan mengenai keluarga Diao yang mengutus Wusiki untuk melakukan sebuah pertarungan dengan Dahuang. Sontak mendengar itu Dahuang pun terkejut dan merasa bahwa pertarungan ini bukanlah pertarungan yang sederhana. Yakni Dahuang mengira bahwa keluarga Diao berniat untuk menurunkan popularitasnya. Akan tetapi ia pun tak bisa menolaknya karena melihat Wusiki dan keluarganya yang dengan kemenangan La Xiaoya dan keluarganya akan dihormati oleh keluarga Diao. Singkat cerita, Dahuang pun kembali untuk meminta izin mengenai pertarungan itu. Namun di sana Dahuang mengatakan bahwa dirinya tak akan memenangkan pertarungannya. Mendengar itu, Sang Li pun setuju dan di sana ia pun kembali menggoda dengan sebuah pertanyaan yang nampaknya seakan mengetahui mengenai tindakan yang telah Dahuang lakukan di tempo lalu. Tak sampai menjawabnya, tiba-tiba Lu Yi muncul yang melaporkan mengenai Xuanxing yang ingin bertemu Dahuang. Di sana Sang Li menanyakan mengenai tujuan dari kedatangan Xuanxing yang tanpa diduga di sana Xuanxing tiba-tiba mengatakan bahwa dirinya siap membantu Dahuang dan juga Sang Li. Sontak mendengar itu Dahuang pun seketika bereaksi yang menurutnya saat ini dirinya tidak membutuhkan bantuan Xuanxing. Namun Sang Li yang penasaran ia pun di sana mempersilahkan kepada Xuanxing untuk mengatakannya. Yang ternyata Xuanxing di sana menggibah mengenai tindakan yang telah dilakukan oleh keluarga Ling yang selalu di luar nalar. Bahkan saat ini ia mengetahui mengenai rencana keluarga Ling yang tertarik dengan Dahuang. Yakni Xuanxing mengatakan bahwa Tuan Muda Ling berniat memisahkan antara Dahuang dengan keluarga Sang. Dan jika hal itu tidak terjadi maka rencana terakhir yang dilakukan adalah membunuh Dahuang. Setelah mengatakan semua rencananya, di sana Sang Li pun merasa penasaran dan bertanya pada Xuanxing mengenai cara untuk menangkal tindakan keluarga Ling. Dan tentu saja Xuanxing dengan otak liciknya ia pun kemudian menyarankan bahwa tindakan yang harus dilakukan Dahuang itu ada dua cara. Pertama bersembunyi, yakni Dahuang tak boleh viral dan juga terkenal. Dan yang kedua Dahuang diharuskan pergi ke Akademi Luoyi. Lagi-lagi ternyata memang benar guys, Xuanxing dari awal memanglah berniat untuk pergi ke Akademi itu. Namun dikarenakan jarak antara kerajaan Qin dan Akademi Luoyi sangat jauh, dengan itu ia pun mencoba semua cara untuk memanfaatkan situasinya itu. Mendengar semua rencana Xuanxing, Sang Li pun mengerti dan langsung memberikan kumpulan koin emas kepada Xuanxing. Namun hal itu bukanlah sebuah balasan mengenai apa yang telah ia katakan. Melainkan Sang Li berniat untuk mengganti rugi mengenai biaya obat yang diberikan kepada Dahuang tempo lalu. Dan tak hanya itu, Sang Li juga mengatakan bahwa Xuanxing mulai saat ini tak boleh lagi mengurusi keluarganya. Melihat perbincangan dua wanita itu, Dahuang pun merasa kaget dan merasa ada yang salah dengan perbincangan itu. Sampai-sampai ia pun menganalogikan perbincangan mereka dengan sebuah pertarungan. Yang dimana saat ini Sang Li jelas-jelas tak percaya dengan Xuanxing saat ini. Yang mana ia juga mengetahui mengenai tujuan sebenarnya dari Xuanxing yang hanya berniat pergi ke Akademi Luoyi. Mendengar itu Xuanxing pun menjadi terkejut dan akhirnya pertarungan di pikiran Dahuang akhirnya terjadi. Serangan demi serangan terus dilakukan, gempuran demi gempuran terus dilancarkan. Sampai akhirnya Sang Li mengeluarkan teknik andalannya yang itu pun langsung menghentikan pikiran Dahuang. Setelah perbincangan mengerikan selesai, Sang Li pun menyuruh Lu Yi untuk mengantar Xuanxing. Sebelum pergi, Xuanxing juga mengatakan bahwa Sang Li dan Dahuang di masa depan harus ekstra hati-hati. Dari perkataannya, nampaknya Xuanxing terlihat kesal dan tentu dirinya akan balas dendam kepada mereka. Setelah kepergiannya, Sang Li pun berpesan pada Dahuang untuk selalu berhati-hati di saat bicara dengan Xuanxing. Yang memang dari awal pertemuannya Xuanxing selalu bertindak kotor dan tidak berperasaan.
Namun di samping kelicikan Xuanxing yang mendarah daging, Sang Li pun juga memikirkan mengenai perkataannya yang memanglah masuk akal, yakni mengenai dahuang yang tidak boleh viral. Di sisi lain di kediaman Wu Shiki, di sana ia kedatangan seorang ketua dari keluargamu yang nampaknya ia memiliki sebuah rencana yang berkaitan dengan pertarungan itu. Dan benar saja, di perjalanan sang manajermu kemudian menjelaskan mengenai tujuan menemuinya yang hal itu berkaitan dengan pertarungannya. Yakni sang manajer berniat memberikan sebuah pusaka untuk digunakan Wu Shiki dalam pertarungannya. Sontak melihat itu Wu Shiki seketika terkejut dan menolak hadiah dari tuan mudamu. Yang ternyata rencana tuan mudamu itu dimulai di saat tetua keluarga Diao menyarankan untuk mengalahkan Dahuang dengan anak buahnya. Namun ternyata bantuan dari kediaman Diao nampaknya itu merupakan sebuah blunder yang mengerikan. Yakni tadi diduga rencana tuan mudamu bukan hanya mengalahkan Dahuang saja, melainkan dirinya berniat untuk membunuhnya. Di sana ia pun memanggil seorang manajer untuk membawakan sebuah senjata, yang itu merupakan sebuah panah yang sangat mungil. Tetua Diao yang melihatnya seketika terkejut di saat melihat tuanmu menggunakan senjata itu yang dinamakan belalang pilaria. Senjata ini merupakan senjata rahasia dari keluargamu yang sangat mengerikan. Tak hanya itu, di samping bentuknya yang mungil, ternyata senjata ini memiliki racun yang sangat ganas. Membuat hanya satu serangan saja bisa membuat sosok yang mengenainya langsung terkapar. Jelas rencana tuanmu membuat Wu Shiki menjadi sangat marah. Namun pada akhirnya Wu Shiki pun menurutinya karena keluargamu saat ini mengancam keluarganya. Yang mana jika Wu Shiki tidak menurutinya maka Xiaoya beserta ibunya akan menjadi korbannya. Dan bersambung. Baiklah, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Dan semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk bisa mengawal Donghua ini sampai tamat. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you again next time, and seperti biasa, salam para jagoan.